Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-13 dan insya Allah akan diketengahkan modul 13 serta video ke-13 dengan topik iman kepada qada dan qadar. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita ikuti materi sebagai berikut yang akan Bapak paparkan. Iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali tentang sesuatu yang menyangkut makhluknya, meliputi baik dan buruk, manfaat atau malapetaka, sukses atau gagal, sehat atau sakit, dan bentuk-bentuk nasib lainnya. Sedangkan qadar ialah perwujudan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sejak zaman azali tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli ay yatabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Artinya tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu melainkan sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz dahulu sebelum kami melaksanakannya. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali telah memastikan semua ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang diwujudkan kepada makhluknya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Bahasan kedua adalah tentang hubungan antara ikhtiar, qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar mereka mau berusaha dan bekerja, agar mereka sukses dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setiap usaha manusia, baik maupun jelek, akibatnya kembali kepada diri manusia itu sendiri. Misalnya mahasiswa yang tidak mau belajar, padahal dia kurang pandai, maka tidak akan lulus di dalam ujiannya. Sebab mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian itu. Sebaliknya mahasiswa atau mahasiswa yang belajar dengan tekun dan rajin, ia akan memperoleh sukses di dalam menempuh ujian. Misalnya, si mahasiswa A sering berbuat tidak sopan terhadap teman-teman, maka dia tidak disenangi oleh teman-temannya. Sedangkan mahasiswa B senang membantu teman-temannya, maka ia memperoleh teman banyak dan disenangi. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa manusia itu mempunyai akibat terhadap dirinya. Sedangkan qada dan qadar atau baca takdir artinya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid yang lulus dan tidak lulus, si mahasiswa A dibenci temannya, mahasiswa B disenangi temannya, semua itulah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki murid yang rajin itu tidak lulus dalam ujian, padahal ia rajin dan pandai, niscaya ia tidak lulus. Misalnya di dalam ujian ia lupa tiba-tiba terhadap apa yang dipelajari sebelumnya, sehingga tidak bisa menjawabnya. Sebab tidak sedikit anak yang cerdas atau mahasiswa yang cerdas otaknya itu menjadi orang yang tidak pandai, tetapi menjadi orang tidak ingat apa-apa misalkan, karena kecerdasannya. Ya bisa saja seperti itu. Ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menaiki kuda ke masjid. Lalu beliau memasuki masjid dan membiarkan kuda itu di luar tanpa diikat pada suatu tiang. Ya. Lalu beliau SAW ditanya atau bertanya kepada sahabat yang menunggangi kuda tersebut, mengapa kudamu tidak diikat? Jawabnya, biarkan Rasulullah, kami tawakal saja kepada Allah. Lalu diperingatkan oleh Rasulullah SAW, sahabat tersebut, ikatlah dulu, berusaha dulu, lalu bertawakal. Dari sini jelas bahwa tidak boleh menyerah begitu saja kepada takdir, tapi kita harus berusaha sepenuh tenaga, seraya menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kewajiban berusaha, lahir maupun batin.
sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk menentukan. Dengan demikian iman kepada qada dan qadar mendorong orang lebih tekun berusaha dan tidak ada alasan untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan. Yang ketiga adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya antara lain kalau kita beriman kepada qada qadar, pertama adalah tawadu. Maksudnya di saat orang itu memperoleh kesuksesan, misalnya lulus ujian, beruntung dalam perdagangan, karirnya meningkat, mereka tidak jadi sombong dengan mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah jerih payahnya sendiri. Tapi ia mengatakan bahwa kesuksesan yang diperolehnya itu hakikatnya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah ia berusaha, setelah ia berjuang. Hikmah kedua adalah tidak banyak mengeluh. Maksudnya di saat kita punya program untuk berbuat sesuatu, misalnya ingin membeli sepeda, tiba-tiba kita sakit. Nah, kita tidak jadi membeli sepeda tepat pada waktunya. Sebab uang yang kita simpan digunakan pengobatan kita. Kejadian semacam ini akan cepat-cepat dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang percaya kepada takdir Allah. Tapi bagi orang yang tidak iman kepada takdir, dia akan mengeluh terus-menerus terhadap musibah yang menimpa. Bahkan kadang-kala putus asa. Padahal bagi orang yang beriman tidak boleh berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah iman kepada qada yang ketiga adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempercayai takdir akan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam menggapai cita-citanya tidaklah hanya berusaha secara lahiriah saja, sesuai kemampuannya saja, tapi juga secara batin, berdoa, beribadah, bermunajat, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di saat menghadapi musibah, ia menerimanya dengan penuh kesabaran. Sebab ia sadar bahwa musibah itu adalah cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, barangkali itu penjelasannya. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.